Mulutmu harimaumu, mungkin ini cocok kali ya AA sebut dalam kasus kali ini. Berawal dari hinaan karena korban sering dikatain banci berulang kali, akhirnya berakhir menyedihkan dan kasus ini terjadi di Jakarta Timur. Kasus ini terjadi pada tahun 2010, di mana melibatkan dua pekerja kupu-kupu malam yang saling bersaing di kawasan Perumpung. Persaingan bisnis yang berubah menjadi dendam kesumat ini berakhir sangat menyeramkan. Kali ini AA akan ceritakan sosok korban yang satu ini ya. Wanita ini bernama Sarah Oktaviani. Dia lahir dan tumbuh di lingkungan pinggiran Jakarta di tengah keluarga sederhana yang sehari-harinya harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Sejak kecil, Sarah udah terbiasa melihat kerasnya kehidupan di sekitarnya. Ayahnya bekerja serabutan, sementara ibunya membantu ekonomi keluarga dengan berjualan makanan kecil di depan rumah. Sarah adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Masa kecil Sarah nggak pernah lepas dari tantangan. Dia harus membantu orang tuanya menjaga adik dan terkadang ikut membantu ibunya berjualan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Sarah dikenal sebagai anak yang lincah, berani dan gak mudah menyerah. Namun kerasnya lingkungan juga membentuk karakter Sarah menjadi pribadi yang tegas, bahkan cenderung keras kepala. Dia belajar membela diri sejak dini agar gak mudah diintimidasi oleh anak-anak lain di kampungnya. Memasuki usia remaja, Sarah mulai merasakan betapa sulitnya menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Dia hanya mampu bersekolah hingga tingkat SMP. Setelah itu dia harus berhenti sekolah karena orang tuanya gak mampu lagi membiayai pendidikannya. Keputusan ini membuat Sarah kecewa, namun dia gak punya banyak pilihan. Dia mulai bekerja serabutan, dari menjadi penjaga warung hingga buruh cuci demi membantu ekonomi keluarga. Di masa remajanya, Sarah semakin dikenal sebagai pribadi yang vokal dan gak takut bersuara. Dia sering membela teman-temannya yang lemah dan gak segan melawan jika diperlakukan gak adil. Namun sikap vokal dan kerasa ini membuatnya sering terlibat konflik, baik di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Sarah tumbuh menjadi remaja yang mandiri, namun juga mulai mengenal lingkungan pergaulan malam dan kehidupan jalanan. Memasuki usia dewasa, Sarah semakin terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Dia mencoba berbagai pekerjaan, namun penghasilannya nggak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membantu keluarganya. Di usianya yang ke-20 tahun, Sarah memutuskan merantau ke Jakarta Timur dan tinggal di kawasan Perumpung, sebuah kawasan yang dikenal sebagai tempat mangkal para kupu-kupu malam. Awalnya keputusan ini diambil dengan berat hati, namun Sarah merasa gak punya pilihan lain. Di dunia malam, Sarah belajar bertahan hidup dengan segala risiko dan tantangan. Dia dikenal sebagai kupu-kupu malam yang berani, tegas dan gak segan melawan jika merasa diperlakukan gak adil. Karakter keras yang udah terbentuk sejak kecil semakin menonjol. Dia sering memaki orang yang mengusiknya, baik pelanggan, rekan seprofesi, maupun orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Sarah menjadi orang yang disegani dan sekaligus dijauhi oleh banyak orang. Dia gak ragu menegur atau bahkan memaki siapapun yang mengganggu wilayah kerjanya. Di balik sikap kerasnya, Sarah sebenarnya menyimpan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik. Dia ingin keluar dari dunia malam, namun selalu terjebak oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan pilihan. Meski dikenal temperamental dan beridah tajam, Sarah sebenarnya memiliki sisi lembut, terutama kepada keluarga dan teman dekatnya yang bisa memahami dirinya. Dia sering mengirim uang ke kampung untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Kepada orang yang dianggap sahabat, Sarah bisa sangat loyal dan peduli. Namun lingkungan keras membuatnya harus selalu memasang topeng tegas agar gak dianggap lemah. Ketika berusia 28 tahun, Sarah masih tetap bekerja sebagai kupu-kupu malam di kawasan Perumpung, Jakarta Timur. Selama bertahun-tahun, Sarah punya reputasi buruk di lingkungannya. Sarah gak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Dia selalu merasa paling berhak atas tempat mangkalnya di kawasan itu. Kalau ada yang dianggap mengganggu bisnisnya, Sarah langsung memarahi orang tersebut tanpa berpikir panjang. Di sisi lain ada Tatang Rustam yang sering dipanggil Mami. Dia ini adalah seorang wanita jadi-jadian berusia 47 tahun. Istilah kata ya seniornya lah. Tatang juga bekerja sebagai kupu-kupu malam dan pedagang minuman di sekitar Losmen Fortune. Lokasinya gak jauh dari tempat Sarah mangkal. Tatang punya masa lalu yang cukup rumit. Dia pernah berurusan dengan pihak berwajib karena menyamar sebagai dokter di RSCM. Gokil gak tuh? Dia bahkan sempat ditahan di Polsek Senen, Jakarta Pusat. Meski begitu, Tatang tetap mencari nafkah dengan cara yang sama di kawasan Perumpung. Masalah antara Sarah dan Tatang dimulai dari persaingan bisnis. Mereka berdua mangkal di kawasan yang sama. Sarah merasa kehadiran Tatang mengganggu peluangnya mendapatkan pelanggan. Dia sering menganggap wanita jadi-jadian seperti Tatang gak pantas bekerja di tempat itu. Sarah mulai sering memaki Tatang dengan sebutan banci. Dia menyuruh Tatang pergi dari tempat itu. Sarah melakukan ini bahkan di depan rekan-rekan mereka. Hinaan ini gak hanya sekali atau dua kali, tapi berulang-ulang terus-menerus.
Tatang merasa terluka dan malu. Dia udah berusaha mengabaikan makian Sarah, akan tetapi wanita itu terus melakukannya. Sarah menegaskan bahwa tempat mangkal itu hanya layak untuk perempuan, bukan wanita jadi-jadian. Tatang semakin tertekan dengan pelakuan Sarah yang gak menghargainya sebagai manusia. Sarah mengulangi kembali menghina Tatang secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Kali ini Sarah benar-benar membuat Tatang merasa dilecehkan habis-habisan. Tatang gak bisa menahan amarah dan rasa sakit hatinya lagi. Hinaan demi hinaan yang dia terima dari Sarah udah melampaui batas. Rasa dendam mulai tumbuh di dalam hatinya. Tatang memutuskan untuk membalas semua perlakuan Sarah kepadanya. Setelah penghinaan terakhir itu, Tatang mulai merencanakan pembalasan. Dia gak bertindak gegabah. Tatang melacak tempat tinggal Sarah dan mempelajari kebiasaan-kebiasaannya. Dia ingin memastikan rencananya ini berjalan mulus. Tatang beberapa kali mendatangi tempat kos Sarah untuk mengamati situasi. Dia mencari tahu kapan waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Tatang juga mempersiapkan senjata yang akan dia gunakan. Semua ini menunjukkan bahwa Tatang merencanakan penghabisan nyawa ini dengan matang, bukan tindakan spontan. Pada Sabtu malam 23 Oktober 2010 sekitar pukul 9 malam, Tatang mendatangi kamar indekos Sarah. Lokasi kamar Sarah berada di Jalan Pondok Gede Raya, Makassar, Jakarta Timur. Malam itu Sarah gak mengunci pintu kamarnya. Hal ini memberikan kesempatan emas bagi Tatang. Tatang masuk ke kamar Sarah tanpa hambatan. Begitu berada di dalam, dia langsung menyerang Sarah. Tatang membekap mulutnya serta menggunakan rambutnya sendiri. Tatang membekap mulut Sarah menggunakan rambutnya sendiri agar korban gak bisa berteriak minta tolong. Sarah berusaha melawan, tapi tenaganya gak sebanding dengan Tatang. Dalam kondisi lemas, Sarah terus berusaha melepaskan diri. Namun Tatang udah terlanjur dikuasai amarah dan dendam. Tatang langsung menguruskan tubuh Sarah dengan bambu runcing atau sebilah bambu sebanyak 4 kali. Salah satu tusukan mengenai bagian pantat Sarah. Setelah Sarah semakin lemah, Tatang membenturkan kepala korban ke lantai berkali-kali hingga Sarah tiada. Setelah memastikan Sarah udah gak bernyawa, Tatang meninggalkan kamar kos. Dia berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Tatang berpindah-pindah tempat mangkal dan bahkan sempat melarikan diri ke Depok, Jawa Barat. Namun kemudian dia kembali lagi ke kawasan Perumpung. Keesokan harinya, Minggu 24 Oktober 2010, penghuni kos mulai curiga. Sarah biasanya keluar kamar di pagi hari, tapi hari itu dia nggak terlihat sama sekali. Petugas keamanan dan pemilik kos memutuskan memeriksa kamar Sarah. Mereka menemukan pintu kamar Sarah nggak terkunci. Ketika masuk, mereka terkejut melihat tubuh Sarah tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan. Tubuh Sarah penuh luka hunusan benda tajam dan ada bekas benturan keras di kepalanya. Kondisi kamar menunjukkan adanya perlawanan dari Sarah. Barang-barang di kamar berantakan, menandakan sempat terjadi pergulatan. Penemuan tubuh Sarah langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Tim kepolisian segera datang ke lokasi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi tubuh Sarah untuk diautopsi. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan luka hunusan benda tajam akibat sembilu bambu dan bekas benturan keras di kepala. Polisi memeriksa TKP secara detail dan mengumpulkan barang bukti. Mereka menemukan sembilu bambu yang digunakan untuk menghunuskan benda itu ke Sarah. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk penghuni kos, teman-teman Sarah, dan warga sekitar. Dari keterangan saksi, pihak berwajib mengetahui bahwa Sarah dan Tatang sering bertikai. Mereka pun punya hubungan buruk karena persaingan di tempat mangkal. Saksi-saksi menceritakan bagaimana Sarah sering menghina Tatang dengan sebutan banci. Keterangan ini menjadi petunjuk penting. Polisi mulai fokus menyelidiki Tatang sebagai tersangka utama. Mereka melacak keberadaan Tatang yang sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kecurigaan. Setelah mengumpulkan cukup bukti, polisi berhasil menangkap Tatang pada Jumat malam 29 Oktober 2010. Tatang ditangkap di bawah jembatan layang Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Saat itu dia sedang menjual minuman di warung remang-remang. Tatang gak melawan saat ditangkap. Dia langsung dibawa ke kantor pihak berwajib untuk pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, Tatang mengakui seluruh perbuatannya. Dia menceritakan motif dan kronologi penghabisan nyawa secara terbuka. Dia berkata sering dihantui bayangan Sarah setelah menghabisinya. Tatang kooperatif selama proses penyidikan dan gak menyulitkan polisi. Polisi menyita barang bukti dari kediaman Tatang di kawasan Rawabunga, Jakarta Timur. Mereka menemukan sebilah bambu dan bungkusan buat Joni, rokok, dan gunting. Polisi memastikan Tatang melakukan kejahatan ini sendirian. Polisi menjerat Tatang dengan beberapa pasal. Dia didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana. Berkas perkara Tatang dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan bukti-bukti kuat. Ada hasil otopsi, barang bukti sebilah bambu,
dan keterangan saksi yang menguatkan motif dendam. Tatang mengakui seluruh perbuatannya di hadapan majelis hakim. Dia menyatakan penyesalan atas tindakannya yang mengubah hidupnya secara drastis. Majelis hakim memutuskan Tatang Rustam bersalah atas penghabisan nyawa berencana terhadap Sarah Oktaviani. Tatang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP. Untuk cerita kasus yang kedua berawal dari cinta buta dan cemburu berlebihan yang berakibat mengubah seorang kekasih menjadi penjahat yang menyeramkan dengan mengatur skenario yang cukup menyulitkan pihak kepolisian. Jadi gini lor ceritanya. Korbannya bernama Didin nih. Didin ini lahir dan tumbuh di Kecamatan Sidanggagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dia berasal dari keluarga sederhana yang gak pernah terlibat masalah hukum atau kriminalitas. Sejak kecil, Didin dikenal sebagai anak yang aktif dan gak pernah bermasalah di lingkungan sekitar. Dia tumbuh di tengah komunitas lokal yang cukup terbuka. Saat menginjak remaja, Didin mulai mengakui identitas gendernya sebagai wanita jadi-jadian. Dia kemudian menggunakan nama gadis dalam pergaulan sehari-hari. Gadis gak menutupi identitasnya dan tetap aktif bersosialisasi. Dia dikenal ramah, mudah bergaul, dan tetap menjaga privasi kehidupan pribadinya. Setelah dewasa, gadis memutuskan hidup mandiri. Dia pindah ke Kelurahan Awirangan, Kuningan dan tinggal di kamar kos sederhana. Gadis akrab dengan para tetangga dan penghuni kos lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, gadis bekerja di sektor informal, termasuk menawarkan jasa kepada lelaki hidung belang. Meski begitu, gadis tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan gak pernah membuat masalah. Gadis juga memiliki riwayat penyakit yang membuatnya rutin berobat ke rumah sakit. Sehari sebelum kemetongannya, gadis masih sempat membeli obat-obatan yang diresepkan dokter. Selama tinggal di sana, gadis mengenal seorang buruh harian lepas berusia 43 tahun bernama Suryana asal Kecamatan Dharma. Dia mengenal Suryana melalui lingkungan pergaulan di sekitar kos. Hubungan mereka berkembang dari sekedar kenalan menjadi asmara sesama jenis. Suryana sering menginap dan akhirnya tinggal bersama gadis di kamar kos selama sekitar 3 bulan sebelum kejadian. Hubungan mereka cukup dekat dan diketahui oleh tetangga, namun sering diwarnai pertengkaran akibat sifat posesif dan cemburu Suryana terhadap aktivitas sosial dan pekerjaan gadis. Selama tinggal bersama, Suryana membantu membiayai kebutuhan hidup dan pengobatan gadis. Namun hubungan mereka gak harmonis. Suryana sering cemburu karena gadis kerap pergi malam hari untuk bekerja dan diduga berkencan dengan pria lain. Kecemburuan ini semakin memuncak seiring waktu berjalan. Suryana merasa takut kehilangan gadis dan mulai menunjukkan perilaku posesif serta mudah marah. Pada hari Senin 29 Januari 2024, gadis beraktivitas seperti biasa. Dia berobat ke rumah sakit, membeli obat, dan beraktivitas di sekitaran kos. Gak ada tanda-tanda mencurigakan dari perilaku gadis. Pada hari Selasa 30 Januari 2024, pagi hingga siang, gadis sempat keluar ke warung, lalu kembali ke kosan. Suryana yang melihat itu malah curigaan karena dia keluar tanpa izin. Tanpa alasan yang jelas, Suryana menjadi curiga dan cemburu hingga akhirnya dia memutuskan aksi nekat. Sekitar pukul 5 pagi, Suryana dan gadis pulang ke kamar kos setelah beraktivitas. Mereka sempat cekcok karena Suryana cemburu dengan aktivitas malam gadis yang diduga bertemu pria lain. Percekcokan itu sempat mereda, lalu mereka beristirahat dan tertidur. Sekitar pukul 10:30 siang, saat gadis tertidur lelap, Suryana bangun lebih dulu. Dia mengambil selendang berwarna pink, lalu menjerat leher gadis dari belakang. Gadis yang kaget sempat berusaha melawan dan mencakar tangan kanan Suryana. Namun jeratan selendang itu sangat kuat. Gadis gak bisa bernafas dan akhirnya kehilangan nyawanya. Proses penjeratan itu berlangsung sekitar 15 menit hingga gadis benar-benar gak bergerak. Setelah memastikan gadis tiada, Suryana menyusun skenario agar kemetongan korban tampak seperti bundir. Dia menebar puluhan butir-butir obat-obatan di sekitar tubuh gadis, membuat surat wasiat palsu seolah-olah ditulis gadis dan memberikan kesaksian palsu kepada teman serta warga sekitar. Suryana juga menghubungi 2 teman gadis, berpura-pura meminta bantuan karena gadis gak merespon saat dibangunkan. Pada hari Selasa siang 30 Januari 2024, teman kos dan warga menemukan tubuh gadis di kamar kos Gang Delima, Kelurahan Awirarangan. Suryana melaporkan gadis gak bangun dari tidurnya. Di sekitar tubuh ditemukan obat-obatan dan surat wasiat, sehingga pada awalnya warga menduga kalau gadis ini tiada karena bundir akibat sakit. Tubuh gadis kemudian dibawa ke RSUD 45 Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan menemukan kejanggalan. Ada luka jeratan pada leher korban yang gak wajar jika bundir dengan obat.
Posisi tubuh korban dan barang-barang di sekitar tempat tidur juga nampak seperti diatur. Surat wasiat yang ditemukan terkesan dipaksakan dan gak sesuai dengan gaya tulisan gadis menurut teman dekatnya. Atas permintaan keluarga dan hasil pemeriksaan awal, pihak berwajib membawa tubuh gadis ke RS Bayangkara Indramayu untuk autopsi. Hasil autopsi menunjukkan kalau gadis kehilangan nyawanya akibat KDRT, yaitu jeratan pada lehernya, bukan karena overdosis obat. Polisi juga memeriksa dua teman gadis yang pertama kali menemukan tubuhnya dan mendapatkan keterangan soal Suryana yang terakhir bersama korban. Barang bukti seperti kain selendang pink, surat wasiat, dan obat-obat dikumpulkan. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dan komunikasi digital antara Suryana dan gadis. Kurang dari 24 jam setelah penemuan tubuh gadis, pada Selasa malam sekitar pukul 7 malam, polisi menangkap Suryana di tempat tinggalnya. Suryana langsung mengakui semua perbuatannya saat diperiksa penyidik Polres Kuningan. Motif penghabisan nyawa adalah cemburu karena gadis sering keluar malam dan diduga berkencan dengan pria lain. Suryana mengaku menyesal dan melakukan sandiwara untuk menutupi kejahatannya. Pada tanggal 28 Februari 2024, Polres Kuningan menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian. Polisi menghadirkan Suryana dan beberapa saksi. Suryana memperagakan 24 adegan, mulai dari menghabisi gadis dengan menjerat leher menggunakan selendang pink hingga menyusun sandiwara agar korban tampak bundir. Rekonstruksi ini menarik perhatian warga sekitar hingga menimbulkan kerumunan dan mendapatkan penjagaan ketat dari Satuan Sabara Polres Kuningan. Barang bukti utama yang dihadirkan adalah selendang pink, obat-obatan, dan surat wasiat palsu. Dalam rekonstruksi, dua teman gadis yang dihubungi Suryana juga dihadirkan sebagai saksi. Polisi ingin memastikan kronologi kejadian jelas sebelum melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Polisi menjerat Suryana dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dan 338 KUHP tentang penghabisan nyawa. Ancaman hukumannya maksimal hukuman metong atau minimal 15 tahun penjara. Hingga Mei 2025, kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan proses persidangan berjalan. Namun AA udah cari tahu vonis hukuman pelaku, namun gak ditemukan data resminya. Semoga ya Suryana bisa dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya.